Ya, nggak ada hubungan, nggak kenal. Saya nggak kenal itu, kami nggak kenal itu PT itu. Ibu itu Nggak kenal. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan apapun. Izin bersyarat. Kalau syarat dan ketentuan itu dipenuhi, maka izin akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Nah, setelah Dispora merespon surat DPD Granat kembali menyampaikan surat, menyatakan bahwa bersedia memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh Dispora Aceh. Jadi karena persyaratan dan ketentuan itu tidak terpenuhi, maka perjanjian kerjasama antara Dispora Aceh dan Granat itu tidak terjadi. Jadi karena tidak terjadi berarti kan tidak ada apa-apa. Jadi kalau ada misalnya bahasa menuding di luar bahwa Dispora membatalkan dan segala macam, nggak ada, memang belum ada kerjasama. Kecuali misalnya DPD Granat sudah menandatangani, Dispora juga menandatangani, berarti sudah berlaku ya para pihak di sini, ada dua pihak. Lalu setelah ditandatangani, tiba-tiba Dispora melakukan pembatalan, boleh dikatakan pembatalan. Ini belum ada ikatan, belum ada nikah, gimana bicara tentang cerai? Sabtu petang 25 Oktober 2025 seharusnya menjadi malam penuh euforia di kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Panggung megah sudah berdiri di lapangan panahan Stadion Harapan Bangsa. Lampu sorot menembus langit, rigging menjulang, sound system menggelegar saat diuji. Di bawahnya, para kru sibuk berlari-lari kecil menyiapkan segalanya untuk satu nama besar, Slang. Namun, menjelang pertunjukan semua harapan itu padam. Pintu lapangan dikunci. Tidak ada musik, tidak ada sorak. Yang tersisa hanyalah kabar konser dibatalkan. Fitri Syafruddin, koordinator acara dari PT Aero Perkasa Mandiri, buru-buru mencari mikrofon media. Dalam keterangan panjangnya, ia menyebut penyebab kegagalan itu karena tindakan sepihak dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Aceh. Katanya, lapangan dikunci tiba-tiba, rekening pembayaran mencurigakan, dan birokrasi pemerintahan tidak transparan. Narasi tersebut dengan cepat menyebar. Publik pun terbelah. Terkesan pihak EO ingin meninggalkan pesan bahwa pihak mereka merasa terzalimi. Hasilnya, ada yang menyalahkan pemerintah Aceh, khususnya Dispora Aceh, tapi tak sedikit pula yang menyayangkan manajemen EO yang dinilai kurang profesional. Namun, ketika fakta administratif mulai dibuka ke publik, cerita pun berubah drastis. Dispora Aceh menegaskan bahwa mereka tidak pernah ada hubungan secara hukum maupun administrasi dengan PT Aero Perkasa Mandiri. Satu-satunya pemohon resmi izin penggunaan lapangan adalah DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat Aceh. Ujar Masri Amin, Kabid Pembinaan Kepemudaan Dispora Aceh dalam konferensi pers pada 28 Oktober 2025. Dispora bahkan telah menerbitkan surat izin resmi bernomor 400.5/2607 pada 16 September 2025 atas nama DPD Granat Aceh. Syaratnya, kegiatan wajib sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, menjaga kearifan lokal, serta melunasi retribusi sesuai Kanun Aceh nomor 4 tahun 2024. Untuk memastikan dasar hukum pungutan, Dispora bersama BPKA, Inspektorat, dan Biro Hukum Setda Aceh menggelar rapat koordinasi. Hasil diputuskan, tarif penggunaan tanah milik pemerintah ditetapkan sebesar Rp10.000 per meter persegi per hari ini dan sudah sesuai dengan kanun. Nah, dengan luas area 14.523 meter persegi, maka total retribusi mencapai Rp145.230.000. Tarif ini bukan keputusan sepihak, melainkan hasil rapat lintas instansi. MOU sudah kami siapkan, tapi belum bisa ditandatangani karena pihak pemohon belum melunasi retribusi, kata Masri. Artinya jelas, tanpa pelunasan tak ada dasar hukum penggunaan fasilitas. Masalah pun ternyata muncul di titik itu. DPD Granat Aceh yang menjadi pemohon resmi mengaku telah memenuhi seluruh dokumen administratif, tetapi pembayaran sewa venue sepenuhnya berada di tangan pihak event organizer yaitu PT Aero Perkasa Mandiri.
Ketua DPD Granat Aceh Agusni Usman membenarkan hal itu. Ia mengatakan pada saat proses pembayaran venue, EO tidak menyelesaikan dana untuk membayar biaya sewa lokasi sesuai angka yang ditetapkan Dispora. Ujarnya tegas. Menurut Agusni, jika EO membayar tepat waktu, maka konser Slank sudah pasti terlaksana. Granat bahkan sudah membantu hingga surat izin terbit. Namun setelah itu, mereka justru disisihkan. Nama Granat bahkan tidak dicantumkan di rundown acara. Kami tidak diberi ruang untuk bicara, keluhnya. Situasi makin janggal ketika EO alih-alih mengakui keterlambatan pembayaran justru melempar kesalahan kepada Dispora Aceh. Padahal dokumen resmi menunjukkan Dispora sudah menunggu pelunasan hingga 25 Oktober 2025 sebelum akhirnya menyatakan izin tidak berlaku karena dasar hukumnya gugur. Ini bukan pembatalan sepihak, ini konsekuensi hukum. Tanpa pelunasan, kami tidak punya dasar untuk membuka venue, tegas Masri Amin. Fakta di lapangan menunjukkan EO tetap memasang panggung dan melakukan loading alat, padahal belum ada penandatanganan berita acara penggunaan lapangan maupun bukti pelunasan retribusi. Tindakan itu jelas melanggar syarat administratif yang sudah disampaikan sejak awal, namun ketika venue dikunci, EO justru mengklaim diblokir sepihak. Skenario itu tampak seperti upaya menyembunyikan kegagalan finansial di balik retorika birokrasi. Itu sebabnya bagi DPD Granat Aceh, kejadian ini menjadi pelajaran mahal. Kami resmi mengakhiri kerjasama dengan PT Aero Perkasa Mandiri, ujar Agusni. Ia juga menegaskan DPD Granat tidak bertanggung jawab atas pengembalian tiket atau sponsor karena itu berada di bawah kendali event organizer. Sementara itu, Dispora Aceh menutup kasus ini dengan nada tegas. Masyarakat jangan terprovokasi oleh tudingan sepihak. Semua dokumen resmi ada, semua prosedur sesuai aturan, kata Masri. Nah, konser Slank di Banda Aceh yang seharusnya menjadi simbol persaudaraan dan kampanye anti narkoba akhirnya batal bukan karena larangan ideologis, bukan pula karena perbedaan nilai, tapi karena dugaan ketidakmampuan sebuah event organizer menunaikan tanggung jawab finansial dan administratifnya. Rencana yang gagal malam itu membuat ribuan slankers dalam diam. Bukan karena pemerintah menolak musik, tapi karena satu pihak gagal menepati janji di atas kertas. Dan ketika dalih mencoba menutupi fakta, yang tersisa hanyalah kebisingan tanpa melodi, menggumbar alibi dan asumsi kepada publik melalui media pers seolah-olah mereka adalah pihak yang terzalimi. Ada-ada saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.